Makasih. Saya tidak mengurut karena tadi yang bertanya Bapak PD Pontren dulu, maka yang saya jawab Habib Hasan dulu. Ya. Dan itu pun tidak saya urut dari awal, pertanyaannya dijawab dari yang terakhir dulu. Ini yang agak hangat. Ya, kalau perlu dalam forum ilmiah tidak usah menyebut inisial, tapi sebut saja yang dimaksud Shin adalah Asyiah, gitu aja. Khawatirnya yang di belakang agak ngantuk sehingga Shin itu dianggap ada aliran apa, aliran Shin gitu ya. Ya, Asyiah. Apa itu Asyiah? Asyiah definisinya adalah alladzina saya'u 'aliyan ala sabilil khusus wa'taqadu bi anna al-imamata haqqun lahu nassan wa wasiyatan imma jaliyan aw khafiyan wa in kharajat minhu wa min auladihi imma bidzulmin min ghairihim aw bitaqiyatin min 'indihim. Itu yang disebut Asyiah di dalam beberapa kitab-kitab teologi. Itu definisinya. Di antaranya juga definisi tadi juga saya ambil di dalam Asy-Syahrastani. Jadi Syiah adalah kelompok yang mengkultuskan terhadap Sayyidina Ali. Syai'u itu maksudnya mengkultuskan atau mendukung. Memang makna Syiah secara lugawiyah itu salah satunya adalah Al-Ansor dan Al-Atba. Jadi sahabat-sahabat Ansor itu Syiah. Lughatan. Jadi Asyi'atu lughatan Al-Ansor wal Atba. Tapi pengertiannya adalah saya'u aliyan. Makanya kalau ketemu kata Syiah sebelum lahirnya teologi ini, jangan dianggap kalau Syiah dalam pengertian secara teologis yang kita pahami sekarang. Karena ada salah satu syair dari Al-Imam Syafi'i yang disalahpahami. Imam Syafi'i mengatakan, "Uhibbu ahlal baiti wa ana syi'atuhum." Saya mencintai ahlul bait dan saya adalah pengikut pencinta mereka. Itu bukan berarti Syiah dalam pengertian Syiah rumusan teologinya yang barusan. Bukan. Mereka mengkultuskan Sayyidina Ali ala sabilil khusus, jalan khusus, menganggap Sayyidina Ali itu adalah pewaris Nabi. Sehingga kepemimpinan Islam adalah hak Sayyidina Ali, nasson wa wasiatan. Ada nasnya di samping wasiatnya dari Rasulullah. Nasnya yang kemudian mereka menjadikan beberapa ayat-ayat Al-Quran sebagai legitimasi terhadap paham mereka. Kalau kepemimpinan itu keluar dari mereka dan anak cucu mereka, tergantung jenis Syiahnya, tapi yang sekarang aktif hidup adalah Asyiah Al-Imamiyah Al-Ithna Asyariyah. Dengan kepemimpinan 12 itu, maka pasti karena adanya kezaliman dari yang lain yang merampas, dan adanya taqiyah dari diri mereka sendiri. Mereka kemudian menjadikan ayat-ayat Al-Quran yang mereka pahami dengan cara mereka sendiri. Misalkan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika wa illam taf'al fama ballaghta risalatak wallahu ya'simuka fi aliyin. Itu ada begitu. Dalam tambahannya. Bukan hanya sekedar tafsirnya, tapi pada teksnya ditambah. Makanya ada kritik yang disampaikan oleh salah seorang pakar tafsir. Namanya Syekh Husain Adz-Dzahabi dalam At-Tafsir wal Mufassirun, karena ada beliau yang jurusan tafsir hadis. Kalau saya bukan jurusan tafsir hadis, Kiai. Ya, jadi beliau jurusannya tafsir hadis. Beliau Syekh Muhammad Husain Adz-Dzahabi di dalam At-Tafsir wal Mufassirun pada jilid 2 ketika membahas tentang metode tafsir Syiah mengatakan, kana tabi'iyan likulli hizbin minal ahzab ma kana yukirru bil Islam wa ya'tarifu bil Qur'an walau biwajhin ma ayyatluba mustanadan yastaniduhu minal ayat al-Qur'aniyah wa mata wajada minal ayat al-Qur'aniyah ma yakunu dalilan ala madhhabihi tamassaka bihi wa'tamadahu alaihi
Wa mata wajada minal ayat al-Qur'aniyya ma yakunu mukhalifan ala madhhabihi hawalahu ay yakuna muwafiqan mahma adda dzalika kulluhu ila khurujil lafdzil Qur'ani anil ma'na alladhi wudi'a fihi aw siqa li ajli. Itu pernyataan Syekh Husain Adz-Dzahabi. Salah satu ciri khas daripada Syiah dan kelompok-kelompok di dalam Syiah itu, di dalam memahami Al-Qur'an. Selama kelompok Syiah itu mengakui Al-Qur'an dalam bentuk apapun, apakah Al-Quran ini sudah terjadi distorsi dengan menghilangkan sekian banyak ayat, karena dalam tafsir Al-Qumi, Ibrahim Al-Qumi itu mengatakan kalau Al-Quran itu ada 17 alfa ayatin, ada 17.000 ayat, berarti kalau sekarang 6 ribuan, ya yang ada hanya sepertiga. Mereka pasti akan mencari dukungan ayat-ayat Al-Quran sebagai legitimasi terhadap konstruksi ideologis yang mereka bangun. Kalau mereka ketemu dengan ayat Al-Quran kok cocok dengan konstruksi ideologinya, mereka akan proklamirkan ayat itu kemana-mana. Sosialisasikan ayat itu kemana-mana. Tapi kalau mereka ketemu ayat Al-Quran kok tidak cocok dengan konstruksi teologisnya, maka hawalahu ayyakuna muwafiqon. Ia akan perkosa ayat-ayat itu agar sesuai dengan keinginannya. Mahma adda dzalika kulluhu ila khurujil lafdzil Qur'ani anil ma'na alladzi wudi'a fi aw siqa li ajli. Walaupun cara-cara seperti itu akan menjadikan lafaz-lafaz Al-Quran keluar daripada konteks dan menjadi tidak umum cara pemaknaannya sesuai dengan apa yang sudah dibangun oleh para ulama-ulama sebelumnya. Itulah Syiah. Kemudian Syiah itu memiliki usuluddin yang berbeda dengan arkanul iman kita. Mereka tidak menyebut arkanul iman, tapi mereka menyebut usuluddin. Kalau kita menyebut arkanul iman, itu ada 6. Dalam hadis trilogi Islam, yang kalau santri wajib hafal. Karena itu diajarkan pertama kali. Bainama nahnu julusun baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id tala alaina rajulun syadidu bayadi siyab syadidu sawadi sa'ar la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifu ahadun minna hatta yajlisa ilan nabi fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhdayhi faqala ya Muhammad akhbirni anil iman. Anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri min Allah. Qala sadaqta fata'ajjabna yas'aluhu wa yusaddiquhu. Teruskan sendiri sampai terakhir. Nah, itu yang disebut arkanul iman, ada 6. Mereka tidak mengakui 6. Mereka menyebut usuluddin itu ada 5. Yang pertama adalah at-tauhid, yang kedua adalah an-nubuwah, yang ketiga adalah al-adl, yang keempat adalah al-ma'ad, kemudian yang kelima adalah al-imamah. Jadi al-imamah bagi mereka adalah usuluddin, sementara bagi kita adalah furu'. Imamah itu furu', bukan usul. Imamah itu bukan tidak penting, penting, tapi furu'. Posisinya bukan usul. Nah, ini yang membedakan rukunnya. Rukun Islamnya juga beda. Kalau kita kelanjutannya tadi tentang Islam, maka dijawab antas hada Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyat zakah wa tasuma ramadan wa hajjul bait in istata'ta ilaihi sabila. Mereka menyebutkan lain. Islamnya itu tidak ada 5 seperti yang kita pahami. Ada perbedaannya. Di situ ditambah dengan wilayah. Ditambah dengan wilayah. Nah, artinya yang mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sama dengan Syiah itu kurang tepat. Karena memang tidak sama. Tidak samanya bukan hanya pada persoalan furu', tapi sudah pada persoalan usul. Harus digarisbawahi yang saya sampaikan tadi, Ahlus Sunnati la yukaffiru ba'duhum ba'dha. Yang masuk dalam kategori Ahlus Sunnah. Bukan la yukaffiru ghairu ahli sunnah. Syiah tidak masuk dalam kategori Ahlus Sunnah. Makanya ketika menyebutkan bahwa Syiah adalah sesat, ini bukan berarti tidak toleran, tetapi mempertegas terhadap pemurnian akidah, sehingga tidak terjadi talbis wa talabbus. Ini penting untuk disampaikan. Cuma
kalau saya ditanya, saya sering ditanya, apakah menurut Gus Aap, orang tanya ke saya, menyebutnya begitu, si A itu kafir? Saya katakan, pertama, dengan dua jawaban. Jawaban pertama, si A itu sering mengkafirkan kita. Artinya, yang mereka sebut nasibi yang tidak termasuk pada golongan mereka. Padahal, mangkaffara akhul muslim, atau mangkaffara musliman, faqad ba'a ila ahadihima. Ya sudah, begitu saja jawabannya. Tapi kalau saya ditanya lagi, kadang jawaban saya tidak mengatakan bahwa Syiah itu kafir karena Syiahnya. Tapi karena prinsip-prinsip akidahnya yang berbeda dengan usul kita. Jadi ketika orang menyebutkan ana Syi'i, tapi mereka tidak merubah terhadap rukun iman, mereka tidak berbeda dalam rukun Islam, serta mereka juga tidak mengkafirkan kepada yang selain mereka, maka status itu tidak boleh nempel. Ya, wala Syiah secara ideologian. Walaupun mereka mengatakan ana Syi'i. Seperti itu. Jadi makanya saya mengatakan Syiah itu kafir bukan karena Syiahnya, tapi karena ideologinya. Orang yang mengatakan bahwa lastu Syi'ian, tetapi aqaidnya seperti itu, ya, mereka bisa kafir tidak harus menyebut kalau mereka itu Syiah, tapi karena teologinya itu. Makanya ideologinya itu yang saya jawab. Tapi kalau menyebut Syiah yang jelas-jelas Syiah dengan keyakinan seperti itu sudah sesat, itu penting untuk disebutkan. Nah, lalu bagaimana dengan Syiah Zaidiyah yang memiliki kedekatan dengan kita? Bahkan salah satu ulamanya, misalkan Asy-Syaukani, usulnya juga banyak dipakai oleh kalangan Syafi'i. Itu seperti apa? Termasuk As-Sun'ani yang mengomentari terhadap hadis Bulughul Maram yang menjadi Subulus Salam. Itu kan juga seorang Zaidi. Itu beda dengan yang saya sebutkan tadi. Mereka menyebut Syiah sebagai kelompok yang mencintai Ahlul Bait. Mereka menempatkan afdaliyah kepada Ahlul Bait, utamanya kepada Sayyidina Ali, tapi tidak melakukan penolakan terhadap keabsahan kepemimpinan Khulafa ar-Rasyidin sebelum Sayyidina Ali. Jadi itu yang harus dibedakan. Oleh karena itu, kita harus tegas menyampaikan bahwa ini ciri-ciri Syiah. Ini rukun imannya, ini rukun Islamnya, ini perbedaan-perbedaannya. Sehingga warga kita tahu perbedaannya. Dan mereka juga harus dibentengi untuk mengatakan, oh Syiah dengan Sunni sama saja. Saya boleh menyebutkan, kalau dikatakan sama, boleh. Persamaan antara Sunni dengan Syiah itu ketemu pada tataran fungsionalis sosiologis, tapi tidak ketemu pada strukturalis ideologis. Itu yang harus dipertegas. Fungsionalis sosiologis ketemu. Syiah maupun kita, sama-sama punya konsep mahabbah terhadap Ahlul Bait. Kita juga melaksanakan maulid. Ihtiramnya kepada Ahlul Bait luar biasa. Ya, itu jangan dilupakan loh. Jimatnya orang NU itu dua. Jimatnya orang NU itu dua. Jangan karena kemudian ada arus pemikiran yang macam-macam, itu kemudian berpengaruh. Apa? Habaib dan ulama, ulama dan habaib. Itu jimatnya orang NU. Jadi kalau ada orang NU kok tidak memuliakan habaib, itu bukan NU. Apalagi tidak memuliakan ulama. Tidak memuliakan ulama dan habaib. Lebih lagi. Makanya jimatnya dua itu. Konsep yang ditanamkan oleh Hadratus Syekh itu luar biasa. Bagaimana kita memuliakan habaib. Disitulah kemudian NU selalu mempertemukan keduanya. Sehingga dalam syair-syair disampaikan, wahai umat pecinta Nabi Muhammad, cintai semua kerabat dan sahabat. Ini karena dua harus digandeng. Ya. Nah, kalau mereka kemudian mencaci maki sahabat, kita harus sampaikan, kita bukan kultus pada sahabat. Tetapi hakikatnya yang mencaci maki sahabat itu mengancam terhadap eksistensi terhadap Islam. Bukan karena kultus. Kenapa? Persoalan transmisi jalur keagamaan. Jadi ketika posisi sahabat ini dibongkar dan dibuang, lah kita beragama ini dapat dari mana?
Keberagaman kita dapat dari mana? Kan habis semua, riwayat hadis habis semua. Lah mereka memainkannya di wilayah-wilayah itu. Ini yang harus kita jaga. Jadi kenapa posisi sahabat itu harus kita jaga? Kita jaga betul. Ya. Kita harus jaga betul. Nah, sampai dalam seruan-seruan kita yang kita sampaikan melalui syair di dalam majelis. Hubbun nabi 'alal insani muftaradun wa hubbu ashabihi nurun 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 bi burhani man kana ya'lamu anna Allah khaliquhu la yarmiyanna Aba Bakrin bi buhtani wala bahsin al-Faruq sahibahu wala al-Khalifah Uthman bin Affan wala aliyan Aba Sibtayn ni'mal fata أوصى بإلا في سر وإعلان فهم صحابة خير الخلق خصهم رب العباد بجنات ورضوان فمن أحبهم قد نال منزلة عند الإله وجازاه بإحساني. Nah, ini kan mempertemukan bagaimana kecintaan kepada Ahlul Bait dan sahabat itu diposisikan pada posisi yang sangat penting. Sehingga kalau menyamakan tidak sama. Kalau ingin tahu apa definisi negatif daripada Syiah, bukan Sunni. Definisi negatif dari Sunni, bukan Syi'i, hanya itu. Jadi umat Islam di Indonesia hanya ada dua kelompok. Ada Syiah, ada Sunni. Walaupun dari Sunni ya tasa'abu minha su'uban katsira. Terus nanti masing-masing ini beranak pinak, berancak-rancak menjadi banyak. Jadi Syiah sudah menempatkan diri diametral. Sumbernya sudah beda. Al-Qur'annya sama, itu pun dianggap terjadi pengurangan ayat. Sumber kutubul ummahatnya beda. Bagi kita kutubul ummahat itu dikenal dengan kutubus sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abi Daud. Kalau kutubut tis'ah ditambah dengan Musnad Ahmad, Muwatta' Malik, Sunan Ad-Darimi. Bagi Syiah itu ada 4. Ada Usul Kafi, Al-Istibsar, kemudian ada man la yahdurul faqih. Nah, ini kitab-kitab Syiah. Kitab-kitab Syiah At-Tadhib satunya, Usul Kafi, At-Tadhib, Al-Istibsar, man la yahdurul faqih. Jadi kitab otoritatifnya sudah beda. Rukun imannya beda. Rukun Islamnya beda. Maka salah kalau mengatakan Syiah dengan Sunni itu sama. Jadi itu bukan satu rombongan. Dan tidak masuk kepada Ahlus Sunnati la yukaffiru ba'duhum ba'dha. Itu sesama Ahlus Sunnahnya. Kalau Ahlus Sunnah dengan luar Ahlus Sunnah dan mereka sudah mengkafirkan duluan, ya akan kembali sendiri predikat itu kepada mereka. Seperti itu. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.